sebenarnya kan masyarakat itu menginginkan pemimpin yang bisa mudah untuk diajak komunikasi. Seorang pemimpin yang bisa memberikan sebuah model kepemimpinan. Seorang pemimpin yang bisa memberikan keteladanan buat masyarakat. Seorang pemimpin yang kemudian ketika disampaikan aspirasi bisa merespon dengan bijak, dengan baik. Kita ya sebagai wakil rakyat ya artinya bersikap bagaimana kita menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas dan wewenang yang lebih besar agar bisa kemudian menjadi jembatan bagi masyarakat, fasilitator bagi masyarakat, agar pemerintah daerah itu bisa hadir sampai dengan masyarakat lingkungan terbawah. Bu Yun, mencalonkan sebagai wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO. Jumpa kembali di BCO TV. Dan pada kesempatan kali ini program kita Storypod. Apa Storypod itu? Dalam Storypod ini kita akan menampilkan narasumber-narasumber yang sangat berkualitas tentunya ya di Kota Cilegon. Dan kesempatan kali ini kita kedatangan sosok wanita. Siapa dia? Seorang ibu rumah tangga? Ya. Pernah mendidik? Ya. Nah, kita kedatangan tamu. Siapa? Ibu Hajah Nuratul Uyun SEMAK. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah baik, sahabat-sahabat BCO, tentunya kita akan membahas dan kita akan bertanya langsung ya dari latar belakang Ibu Uyun ini ya, ceritanya bagaimana sehingga sampai pada posisi ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon ya. Baik Bu Uyun, pada hari ini tentunya di setelah kesibukan Ibu banyak sekali yang kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan ya. Nah, yang ingin kami bertanya adalah tentang kenapa Ibu memilih terjun ke dunia politik ini? Menarik pertanyaannya. Iya, jadi kalau ditanya kenapa terjun di dunia politik, sebenarnya mungkin karena awalnya kecintaan pada dunia sosial kemasyarakatan. Nah, dulu zaman kuliah, mungkin juga karakter saya yang senang sama kegiatan sama orang banyak, gitu kan. Ketemu sama masyarakat, memang dari kecil passion atau arah ke sana tuh udah mulai ada gitu ya. Dalam perjalanannya setelah dewasa ternyata menikmati. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah bertemu dengan masyarakat, ketemu kemudian juga berproses dalam kegiatan, entah itu kegiatan sosial, entah kegiatan pendidikan gitu kan, yang semuanya itu ternyata bisa saling bisa berkontribusi, gitu. Saling nguatin lah, saling bisa menyapa masyarakat lah. Nah ternyata dunia itu menarik, karena sangat dinamis. Nah, pada saat Ibu memutuskan terjun ke dunia politik, tentunya banyak istilahnya bahasanya pro dan kontra nih dalam tentu dalam keluarga nih tentunya. Bagaimana tuh ceritanya? Apakah dari ada yang tidak usah atau ya udah maju aja, seperti apa tuh Bu? Ya awalnya pasti keluarga besar kaget. Yang kita buat coba itu setelah diskusi sama suami pastinya adalah orang tua kan. Saya coba datang ke abah saya, nyampaikan kalau ternyata memang saya diminta partai untuk menjadi calon anggota DPRD gitu kan. Ya abah pasti nanya dasarnya apa gitu kan. Ya saya sampaikan bahwa ini adalah sebenarnya mungkin salah satu permintaan dari partai yang memang melihat bisa jadi ada potensi yang kemudian bisa dimaksimalkan ketika menjadi calon anggota DPRD. Ya alhamdulillah orang tua merestui, walaupun keluarga besar sempat nanya emang harus jadi caleg kita gitu kan, emang harus berjuang seperti itu di politik gitu kan, karena mungkin melihatnya politik itu kan bagi sebagian orang, sebagian besar itu mungkin dunia yang sangat keras, dunia laki-laki dominannya, dunia yang sangat tinggi kompetisinya gitu kan.
Sampai di awal sempat disampaikan juga sama saudara-saudara keluarga besar, kalau memang itu menjadi pilihannya ya sudah gitu kan. Tapi tetap ya benar-benar dipertimbangkan gitu. Jadi memang sempat ada semacam penegasan dari keluarga besar, benar memang serius di politik gitu kan. Ya saya bilang ya coba bismillah gitu. Menarik sekali nih ya. Tentunya sahabat BCO sependapat ya, sosok wanita satu-satunya insya Allah nih ya menjadi wakil ketua DPRD ya, di Kota Cilegon. Kayaknya pertama kayaknya insya Allah Bu ya. Iya, pertama kali sepanjang sejarah DPRD baru kali ini kan. Kota Cilegon, ya pertama kalinya ada kan? perempuan. Nah ini tadi Ibu Yun tadi mengatakan tentang partai nih. Tentunya partai-partai di Kota Cilegon banyak nih. Ya. Ibu terjun dalam memilih kepartaian dalam ini Partai Keadilan Sejahtera, betul kan? Ya, PKS. Nah, kenapa? Ya tadi sempat saya singgung di awal, sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu sangat menarik gitu ya. Dan ternyata dalam perjalanan ketika pulang dari Kota Bandung setelah kuliah, datang ke Cilegon, ternyata ketemu sama teman-teman yang aktivitasnya banyak di sosial kemasyarakatan. Saya seperti nyambung gitu kan, ngeklik gitu kan. Jadi akhirnya bisa berinteraksi dan beraktivitas sama teman-teman. Dan ternyata itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Partai Keadilan Sejahtera. Kalau dulu namanya Partai Keadilan ya. Nah, dari situ saya sudah merasa seperti sebagai sebuah keluarga besar saya. Berikutnya setelah keluarga besar ya di rumah saya gitu kan. Ternyata saya menemukan juga ada teman-teman yang ada di PKS itu yang punya passion yang sama dengan saya, dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu. Maka di situ saya mulai terjun, berinteraksi, berkomunikasi, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan teman-teman di sini, dan ternyata itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di bawah Partai Keadilan Sejahtera. Ya karena saya merasa ini adalah bagian dari kegiatan yang sesuai dengan apa yang menjadi passion saya, ya sudah saya ikuti terus dan ternyata berlanjut sampai hari ini gitu. Iya. Tentunya pada saat itu hal-hal yang mempengaruhi Ibu apa saja yang paling mendasar ketika tadi bisa menyampaikan tentang kegiatan sosial, tapi yang paling basically, yang paling mendasar, saya harus ini seperti apa? Awalnya mungkin pertama kali ketika diminta jadi calon anggota legislatif, berpikirnya jadi anggota dewan ya gitu kan. Nah itu diikuti saja sebagai bagian dari kepatuhan terhadap permintaan untuk menjalankan kebijakan yang diputuskan bersama di teman-teman PKS. Setelah masuk di DPRD, barulah di situ ruang semakin terbuka, pemahaman semakin juga bisa lebih luas lagi, dan di situ saya melihat bahwa potensi untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat sangat besar. Hadirnya kita di politik itu ternyata bukan hanya sekedar sebagai sebuah seremonial, tapi ternyata hadirnya kita di politik apalagi sampai kemudian kita menjadi anggota DPRD yang mewakili partai kita dan menjadi perwakilan dari masyarakat di mana kita tinggal. Di situ ternyata ruangnya dibukakan dengan sebesar-besarnya, gimana kita bisa menjadi wakil rakyat yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengusulkan, mengawal, sampai membantu merealisasikan agar itu bisa menjadi program kegiatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat untuk bisa merasakan, menikmati pembangunan yang dilakukan. Nah, pada saat memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik, tentunya ada tahapan-tahapan apa saja, Bu? Tentunya kan pengetahuan tentang dunia politik itu perlu ya. Tidak hanya kalau orang Jawa bilang sakjek, saya ingin gabung menjadi calon anggota dewan seperti itu. Nah, proses-proses tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lalui selama itu? Ya sebenarnya ketika sudah masuk DPRD, yang paling penting adalah kemauan kita untuk menempa diri kita agar mempunyai keahlian atau skill yang dibutuhkan sebagai seorang anggota DPRD. Karena sebenarnya bicara anggota DPRD, bicara politik di DPRD itu adalah bagaimana sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan sesama anggota DPRD di internal kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan eksekutif, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan seluruh jajarannya sampai ke lurah, sampai camat dan lurah gitu kan. Bagaimana kita juga berkomunikasi dengan masyarakat. Bagaimana kita juga bisa berkomunikasi dengan stakeholder yang lain, industri, perbankan dan lain sebagainya, yang merupakan
bagian-bagian yang memang punya tanggung jawab untuk bersama-sama membangun kota Cilegon. Nah, tinggal kita harus bisa mengasah menempa diri kita, mau baca jelas. Mau baca, kenapa? DPRD itu salah satu tugasnya adalah membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif. Kalau kita nggak baca dasar hukumnya, apa saja yang menjadi guidance kita bekerja untuk bisa membahas raperda tersebut, maka kita akan sulit bisa menguasai bahkan memahami tentang raperda tersebut. Tapi kalau kita mau baca, tentu saja kita punya modal besar, modal awal untuk bisa membantu menyelesaikan bersama-sama dengan eksekutif bagaimana raperda itu bisa kita bahas, kita selesaikan, dan kemudian ditetapkan sebagai keputusan DPRD yang secara teknis pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh eksekutif, dan kita DPRD yang menjadi melaksanakan fungsi pengawasan gitu. Jadi dengan satu fungsi yang melekat sebagai membuat di peraturan daerah, itu kita harus mau banyak baca. Komunikasi jelas tadi sudah saya sebutkan. Dan jangan lupa harus juga setelah mau membaca berkomunikasi yang baik, fast respon. Harus respon cepat. Karena bagaimanapun juga kan ini berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan aspirasi dari masyarakat. Setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat, kita kemudian harus mengupayakan solusinya bagaimana. Ada yang selesai dengan sekali kita berkomunikasi, ada yang selesai kita harus melibatkan beberapa pihak untuk berkomunikasi, ada yang harus kemudian kita juga menggunakan cara berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan itu dibutuhkan salah satu kemampuan dari kita atau kemauan dari diri kita untuk fast respon tadi, merespon dengan cepat. Ternyata banyak sekali sahabat BCO ya. Tentunya apa yang sudah disampaikan Bu Uyun tadi tidak serta-merta langsung ya, harus punya pembekalan terlebih dahulu seperti itu ya, membaca, melihat ya, berlatih tentunya tentang memahami isu-isu yang sedang terjadi di seputaran Kota Cilegon atau yang terkait dengan ya tugas sebagai anggota dewan ya. Kan ada beberapa komisi-komisi Bu ya. Nah, ini tentunya ada kendala-kendala. Tadi Ibu menyampaikan pembuatan peraturan ya, perundang-undangan segala macam, dan bekerja dengan eksekutif. Kendala-kendala apa saja yang ditemui? Tentu perbedaan ada toh. Pasti. Nah, bagaimana cara menyikapi hal seperti itu? Yang pertama, kalau misalkan terkait dengan peraturan daerah, itu nggak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di pusat. Sehingga kemudian kita juga harus bisa, dan tadi mau membaca mana regulasi yang kemudian bisa kita secara teknis kembangkan di daerah. Sehingga kemudian kita mempunyai peraturan daerah yang bisa menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat, melindungi, mengayomi masyarakat Kota Cilegon, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membuat peraturan untuk memberikan keberpihakan kepada masyarakat, tapi nggak melanggar aturan pusat, tapi nggak tumpang tindih dengan aturan pusat. Nah, kalau sekiranya dalam perjalanan kemudian kita sudah membahas peraturan daerah, sudah kita tetapkan di DPRD gitu ya, ternyata di pusat menerbitkan peraturan terbaru, yang tentu saja misalkan di pusat mengeluarkan undang-undang terbaru atau peraturan pemerintah terbaru, sehingga kemudian di daerah harus disesuaikan. Nah, tentu saja ketika kondisi begitu kita harus segera bisa melakukan penyesuaian agar peraturan itu bisa secara langsung diterapkan di daerah, dari kebijakan pusat kepada daerah. Sekalipun ada beberapa hal yang perlu kita revisi, misalkan kita sudah membuat peraturan daerah tapi ternyata ada kebijakan pusat harus direvisi, ya kita harus segera merevisi kembali. Itu menjadi sebuah tantangan. Karena bagaimanapun juga daerah itu harus mempunyai peraturan yang tidak bertentangan dengan pusat gitu ya. Kemudian juga misalkan terkait dengan hambatan kendala kalau misalkan kita bicara penganggaran. Nah, masyarakat itu kan berkeluh kesah kepada DPRD, menyampaikan aspirasinya kepada DPRD, bercerita kepada DPRD. Tugas DPRD mendengarkan, menyimak, kemudian menindaklanjuti agar aspirasi tersebut kita perjuangkan, kita kawal agar betul-betul bisa terrealisasi menjadi program kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dibutuhkan komunikasi yang bisa diterima oleh banyak pihak agar kemudian aspirasi itu bisa difasilitasi dan aspirasi itu bisa terakomodir. Kemudian juga kita harus melihat bahwa ketika memperjuangkan aspirasi itu juga kita harus mencoba untuk memetakan atau melihat, menyampaikan, mendiskusikan dengan eksekutif. Kegiatan adalah
ranah dan wilayah eksekutif. Yang penting adalah yang harus kita tekankan kepada eksekutif, bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa terakomodir melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif, sehingga merupakan salah satu bentuk kegiatan pembangunan di Kota Cilegon, dan merangkul semua pihak, mengayomi semua pihak, memfasilitasi semua pihak, dan akhirnya usulan tersebut bisa berjalan dan masyarakat merasa terpenuhi apa yang menjadi hak mereka dari pemerintah. Ini yang terus harus kita perjuangkan. Bisa jadi kadangkala dalam perjalanan ada aturan ataupun mekanisme yang harus kita tempuh gitu kan. Kemudian juga ada persyaratan tertentu yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan kajian dan tahapan pembahasan beberapa lama waktunya. Nah, kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini dibutuhkan realisasinya waktu yang agak panjang. Jadi mohon maaf kalau sekiranya nggak bisa direalisasikan tahun pertama, bisa jadi tahun kedua dan seterusnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan perencanaan yang harus dibuat, sehingga semuanya tidak melanggar aturan yang ada. Gitu. Jadi penentuan peraturan itu representasi dari pusat, Bu, ya, kedewanan ini? Mengacu kepada aturan yang ada di pusat. Nah, dalam menampung aspirasi tadi, Bu, ya, Ibu sosok seorang wanita itu kan satu-satunya wakil anggota dewan, wakil DPRD, ketua DPRD perempuan. Pada saat menyuarakan di saat sidang komisi itu, ada nggak perasaan yang, oh, saya perempuan, bagaimana nih dengan menghadapi para kaum lelaki? Ada trik and treatment biasa saja atau bagaimana itu? Ya, kita harus, memang kan tugas anggota DPRD itu bersuara. Bersuara, bisa menyampaikan aspirasi, bisa berpendapat, bisa membela, gitu kan. Dan itu dibuktikan dengan bagaimana kita berkomunikasi secara verbal. Maka kita nggak boleh minder dengan, saya perempuan ngomongnya nggak jadi malu gitu, nggak bisa. Kita kan bicara mengadvokasi masyarakat. Maka ketika kita bicara advokasi masyarakat, ketika kita bicara pembelaan, ketika kita bicara regulasi, kalau sekarang itu memang yang harus disampaikan, ya sampaikan gitu. Yang paling penting adalah kita memahami apa yang kita sampaikan. Kita tahu apa yang kita sampaikan, sehingga konteks yang kemudian lahir dari apa yang kita ucapkan itu memang konteks karena kita memahami kontennya, kita memahami aturannya, kita memahami peruntukannya gitu. Sehingga kemudian itu yang harus kita tunjukkan, berani bicara, berani berpendapat, berani membela. Wah, sahabat BCO, jangan khawatir ya, tentunya para kaum wanita ketika ingin menyuarakan aspirasinya bisa datang langsung nih kepada Ibu Uyun. Nah, silahkan di kantor. Silahkan ke kantor ya, kalau tidak sibuk. Bisa membuat agenda. Bisa, baik. Wah, tuh di sela-sela kesibukannya beliau masih menyempatkan nih untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat Kota Cilegon. Harus ya, karena tugas tadi menyuarakan, Bu, ya. Nah, dalam hal menyuarakan tadi, tentunya aspirasi-aspirasi yang ada itu banyak, Bu, ya. Banyak. Cara Ibu bagaimana tuh? Apakah mengadakan riset ke lapangan dulu, turun ke masyarakat, terus mendengarkan, apa bagaimana, seperti punya tim tersendiri atau Ibu terjun langsung ke lapangan? Anggota DPRD itu punya satu mekanisme untuk bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, yaitu melalui reses. Kita kan 1 tahun 3 kali difasilitasi reses untuk turun kepada masyarakat, menyapa masyarakat kita untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan keinginan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui anggota DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu tuh bisa juga menyampaikan aspirasi kepada masyarakat melalui bisa datang ke DPRD, berkunjung, bertemu gitu, menyampaikan maksud dan tujuan untuk bisa apa yang menjadi keinginan, kendala, hambatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sebagai warga negara di Kota Cilegon bisa menyampaikan kepada DPRD. Dan kemudian tugas kami adalah memfasilitasi itu, mendengarkan itu, dan kemudian menindaklanjuti agar aspirasi atau usulan itu juga bisa kita tindak lanjuti secara bertahap dan proporsional sesuai dengan tupoksi yang melekat di DPRD. Yang ketiga, bisa juga dengan cara-cara banyak hal. Kadangkala juga masyarakat ada yang mengirimkan pesan di WA gitu kan, Bu tolong dong, ini ada misalkan jalan yang rusak gitu kan, atau misalkan ada fasilitas yang perlu diperbaiki, bahkan juga misalkan terkait dengan kejadian-kejadian lain, misalkan kayak banjir gitu dan lain sebagainya, itu mereka juga sering menginfokan. Kalau misalkan ada pemadaman listrik, kadang-kadang juga bertanya, kenapa ini pemadamannya di sebelah sini, Bu, ada info gitu. Pokoknya banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD terkait dengan
permasalahan ataupun kendala dalam kehidupan yang sehari-hari dijalani oleh masyarakat. Gitu. Jadi banyak cara tadi Bu ya, ada reses atau ketemu langsung seperti itu ya. Nah, tentunya sahabat BCO ingin tahu juga nih Bu, di sela-sela kesibukan Ibu yang amat sangat tadi ya, mengadakan reses, turun ke lapangan, belum lagi tadi menghadapi hal-hal lain yang ada demo atau seperti apa. Pernah nggak Ibu ketika ada demo itu Ibu langsung menghadapi langsung gitu, turun menemui para demonstran seperti itu, pernah punya pengalaman seperti apa? Sering. Pertama kali Bu menghadapi seperti ada pengalaman seperti atau biasa aja atau bagaimana? Ya sebenarnya kan kalau teman-teman pendemo itu baik itu mahasiswa ataupun ormas ataupun masyarakat yang lain, sebenarnya kan menyampaikan aspirasi itu pengen didengarkan, Kemudian setelah didengarkan itu kan mereka pengen ketemu. Kadang-kadang kan bersuara di depan gitu, di depan kantor kan, kemudian disampaikan, Bu, ada yang demo, oh ya udah boleh saya terima. Baik Bu, kalau gitu diterima di ruang rapat. Oh boleh. Masuk. Kita, Bu, ada yang demo sekian, yang mau diterima berapa? Ya kalau sekiranya memang bisa kita terima dalam kapasitas ruangan rapat, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya terlalu banyak, boleh dengan perwakilan yang disampaikan kepada para pendemo, silahkan berapa orang yang akan dijadikan sebagai perwakilan untuk datang berkomunikasi dengan kami. Biasanya juga kami tidak terlalu membatasi jumlah yang harus hadir. Kalau kami bisa fasilitasi, kami fasilitasi gitu. Dan mereka bisa menyampaikan langsung, bicara langsung, dan kita mendengarkan apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat pendemo itu. Kalau terkait dengan kebijakan pusat, maka kita jadikan sebagai pertemuan itu untuk mendapatkan sebuah semacam rekomendasi dari pendemo kepada kami disampaikan agar kami menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami. Ya kami teruskan langsung kepada DPR RI. Ataupun misalkan terkait dengan isu-isu lokal yang ada di Kota Cilegon. Maka itu menjadi sebuah kondisi dan situasi yang kemudian setelah kita dengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh para pendemo ini. Kalau kaitannya dengan eksekutif, maka kami tindak lanjuti. Berikutnya kami sampaikan kepada eksekutif, kami undang eksekutif, baik itu melalui Pasekda dan seluruh jajarannya, kepala dinas untuk hadir. Kami undang di sini untuk menyampaikan kemarin demo begini. Silahkan tindak lanjut dari pemerintah daerah Kota Cilegon dalam hal ini. Pak Wali, Pak Wakil, Pasekda menindaklanjutinya seperti apa? Silahkan dan kita bahas dan bicarakan di situ. Seperti itu. Baru ketika teman-teman membutuhkan konfirmasi ulang atas tindak lanjut yang kami sudah lakukan, biasanya ada perwakilan masyarakat itu akan menyampaikan kembali kepada kami dan menanyakan bagaimana tindak lanjutnya. Begitu. Gitu ya. Berarti sebenarnya teman-teman ya, kawan-kawan yang demo itu juga punya hak atau boleh ya untuk demo seperti itu menyuarakan, cuman dengan cara-cara yang baik gitu seperti ya. Jadi nggak hanya sekedar dengan cara-cara yang anarkis dalam tanda kutip gitu kan. Bisa datang langsung dan ini membuka pintu sebesar-besar bisa datang ke ruang rapat ruang sidang atau apa nanti ya. Nah, kemudian ini agak sedikit geser nih Bu. Agak menanggapi tentang kesibukan Ibu dan keluarga nih. Bagaimana nih membagi waktu? Nah, ini kan tentunya Ibu istilahnya kan milik rakyat, rakyat Kota Cilegon ya. Pada saatnya harus ada di keluarga seperti apa tuh untuk waktunya? Ya, memang harus ada kesamaan cara berpikir di rumah. Dari awal kan memang ketika diminta menjadi caleg saja, maka orang pertama kali yang harus memberikan persetujuan itu adalah suami. Setelah itu saya bertemu dengan orang tua. Anak-anak pasti saya libatkan dalam keputusan, dalam pengambilan keputusan itu, dan anak-anak tahu seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh ibunya. Kita sampaikan dalam perjalanan juga kegiatan Bunda itu seperti apa, kerjaan Bunda kayak gimana, kendala-kendalanya juga kita sampaikan seperti apa. Dan salah satu yang membuat Bunda merasa mudah menjalankan semua itu adalah ketika anak-anak semua support terhadap apa yang dilakukan ibunya gitu. Dan kalau sekiranya itu disetujui, maka saya akan melanjutkan kegiatan ini gitu. Jadi saya tanya anak-anak, boleh nggak Bunda kayak gini? Kalau misalkan boleh, berarti Bunda lanjut. Kalau anak-anak keberatan, ya Bunda udah jadi ibu rumah tangga saja gitu. Dan anak-anak saya bilang, nggak apa-apa Bunda lanjut aja. Gitu. Dan itu perlu saya tanyakan kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas ibunya. Dan kepada orang tua jelas, saya harus meminta restu dulu, karena bagaimanapun juga ketika orang tua sudah memberikan ridho dan mensupport atas apa yang kita lakukan, maka insya Allah setengah perjalanan itu akan dimudahkan. Subhanallah. Sahabat BCO ya, super sekali ya. Di sela-sela kesibukannya, Bu Ujun tuh masih bisa menyempatkan ya
quality time dengan keluarganya. Nah ini tentunya Ibu kan menghadapi berbagai macam persoalan ya, masalah-masalah yang ada di Kota Cilegon ini banyak. Ada nggak pada saat ketika stuck, hal apa yang Ibu lakukan ketika stuck? Aduh, saya kayaknya perlu me time dulu atau seperti apa gitu? Nanam bunga. Oh, nanam bunga. Kenapa nanam bunga, Bu? Healing. Healing, iya. Refreshing saya. Refreshing saya. Oh, okay. Atau masak. Itu udah. Masak. Oh. Biasanya orang tuh kalau capek banget ya, malah nggak mau capek ya. Kalau saya capek, udah penat banget itu, udah itu obatnya nanam bunga sama masak. Dan suami udah paling tahu kalau misalkan ayah ke toko bunga yuk, cari bunga, udah tahu. Pusing ya ndak, penat saya bilang itu harus dengan healing nanam bunga. Bunganya apa saja? Apa aja. Pokoknya yang penting nanam, ngerawat, mindahin pot gitu kan. Terus sebelah sini sebelah mana ya gitu. Terus tambah-tambah ya misalkan ada yang kasih bunga warna-warni apa lagi ya gitu. Itu ternyata bisa membuat pikiran kita fresh. Saya cukup dengan healing seperti itu dan besoknya sudah siap beraktivitas lagi. Kalau masakan sering masak apa? Masak yang nyoba sesuatu atau sering ada percobaan? Ah, kayaknya ini saya perlu gabungin ini jadi satu masakan terbaru atau bagaimana? Anak-anak suka request, kadang-kadang Bunda tolong sih masakin ini, masakan Jepang. Ya udah saya browsing mana nih, cari dulu gitu kan. Atau enggak, Bunda bikin puding yang ini, yang mana, cari dulu. Oh, lihat guru kita YouTube channel. Kita lihat YouTube, oh begini cara bikinnya, oke, Bunda bikinin, udah jadi gitu. Anak-anak suka, kok Bunda bisa? Ya bisa lah, kan ada ilmunya gitu. Semua itu harus dicoba dan dikerjakan. Nah ini geser lagi nih Bu Yun ya. Tadi kan di awal tadi sudah kita tahu bahwa alasan Bu Yun memilih terjun dalam dunia politik. Latar belakang Bu Yun sebenarnya apa itu ya? Sebelum terjun menjadi seorang wanita yang di dunia politik di Kota Cilegon ini, sebelumnya apa gitu? Kegiatan sebelumnya menjadi apa? Ya. Guru. Oh, guru. Guru apa nih? Dulu saya pernah ngajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris di SD. Oh, di SD. Waduh. Sekarang murid saya kalau ketemu, ya Allah, Ibu kan dulu ngajarin saya bahasa Inggris. Berapa lama itu dari SD itu, guru mengajar di SD? Saya kayaknya sekitar setahun kali ya. Setahun, hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Hanya di SD saja atau kalau guru bahasa Inggris di SD, pernah ngajar di SMA juga, cukup lama ya. SMA tuh 5 tahunan kayaknya ada saya ngajar. Jadi memang terus ngajar di perguruan tinggi gitu kan. Jadi memang mungkin karena latar belakang orang tua yang pendidik, ibu dan abah saya itu kan pendidik dua-duanya, jadi memang melekat di keluarga kami itu sebagai pendidik gitu ya. Nah kemudian dalam perjalanan ketika masuk ke ranah politik ya ditegaskan lagi benar mau di politik. Iya benar gitu. Karena memang awalnya saya pun pernah menjadi guru gitu. Oke. Nah bagaimana dengan cita-cita anak-anaknya? Apakah ibu juga mengarahkan anak, ayo sama-sama terjun ke dunia politik atau membebaskan pilihan anak-anak? Seperti apa? Kalau ngelihat anak-anak kan yang pertama ketika memilih sekolah berdasarkan minat bakat anak-anak. Kita selalu ngobrol ya, saya dengan suami membiasakan sama anak-anak itu untuk ngobrol. Misalkan anak nomor 1 passionnya di mana? Oh dia ternyata passionnya di sini nih. Kita arahin, Mas kalau misalkan Mas itu keahliannya di sini berdasarkan minat dan bakat yang sudah kita uji cobakan, kita teskan, ternyata Mas tuh hasilnya begini. Sebaiknya kuliahnya di sini, silahkan gitu kan. Begitu pula anak yang nomor 2, kita sampaikan, ini Mas bakatnya di sini, minatnya di sini. Kalau secara keilmuan akademiknya begini, silahkan. Mau milihnya yang mana? Saya mau milih kuliah di sini enggak? Ekonomi bisnis. Saya pengen jadi pengusaha. Oh boleh. Yang nomor 1 saya pengen fakultas hukum enggak? Pengen saya kuasai hukum. Boleh, silahkan gitu kan. Yang nomor 3, ketika SMA ditanya mau milih yang mana, IPA atau IPS, saya mau IPA saja. Oh silahkan. Sains begitu. Jadi anak-anak memang kita ajak ngobrol. Ada yang, Bunda boleh nggak saya nanti? Yang paling kecil malah bilang, Bunda aku pengen kalau sudah lulus SMA pengen kuliah di Mesir. Oh boleh. Kalau memang minatnya di situ silahkan gitu. Yang penting sungguh-sungguh karena kan untuk kesana susah, tidak gampang kan gitu. Mudah-mudahan cita-cita itu bisa terrealisasi kan gitu. Ada nggak dari anak-anak ibu yang merol modelkan, saya ingin jadi ibu gitu? Ada. Oh ada? Ada. Terus pernah bertanya, jangan deh atau jangan Mas itu? Pernah nggak? Kenapa? Saya tanya, kenapa pengen kayak gitu? Ya kayaknya
bisa bantuin banyak orang, senang juga katanya gitu. Karena mungkin dalam perjalanan selalu yang kita jadikan sebagai pendukung, support system kami itu adalah kan keluarga. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu diselesaikan atau katakanlah ada masyarakat yang perlu mencari atau berkomunikasi dengan saya, ketika saya belum ada di rumah, maka biasanya anak-anak ataupun suami kan menjadi orang yang pertama kali bertemu dengan masyarakat. Dari situ anak-anak secara langsung dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, gitu kan. Nah biasanya mereka telepon, Bunda tadi ada tamu begini, gimana ndak? Saya pandu lewat telepon gitu. Dan dari situ terlihat mana anak-anak yang memang punya passion di situ. Dan kita mendukung, mensupport anak-anak yang memang punya rasa ataupun minat untuk bisa beraktivitas seperti itu. Gitu. Nah ini tentunya anak-anak pun tadi kalau Ibu Yun sudah menyampaikan macam-macam passionnya kan. Nah, sahabat-sahabat BCO tentunya yang sudah berkeluarga patut dicontohnya, tidak memaksakan kehendak. Jangan gitu ya. Nggak bisa. Nah, tidak bisa, dan mengutamakan komunikasi ya. Nah, Ibu Yun, kita kembali lagi nih agak bicara tentang politik lagi tadi. Indikator-indikator apa saja nih Bu Yun yang Ibu Yun, menurut Ibu Yun ya, versi Ibu Yun tentang keberhasilan dari sosok pemimpin daerah? Kalau kita bicara pemimpin daerah dengan tugas Bu Yun sebagai wakil ketua DPRD ya. Sebenarnya kan masyarakat itu menginginkan pemimpin yang bisa mudah untuk diajak komunikasi. Seorang pemimpin yang bisa memberikan sebuah model kepemimpinan. Seorang pemimpin yang bisa memberikan keteladanan buat masyarakat. Seorang pemimpin yang kemudian ketika disampaikan aspirasi bisa merespon dengan bijak, dengan baik. Dan tentu saja bicara Cilegon, bicara masyarakat yang di dalamnya itu sebenarnya bukan hanya masyarakat Cilegon aja aslinya, tapi juga kan dengan kota industri, perdagangan dan jasa. Maka ini menjadi kota yang menjadi rujukan ataupun tujuan bagi masyarakat dari luar kota Cilegon untuk hadir di kota Cilegon. Entah itu untuk bisa menjadi orang yang bekerja di kota Cilegon karena adanya industri, ataupun ada kegiatan yang lain yang memang semuanya itu adalah sebuah situasi dan kondisi yang menjadi Cilegon itu menarik untuk didatangi dan dikunjungi. Heterogen sangat tinggi di kota Cilegon terkait dengan kondisi ataupun latar belakang masyarakatnya. Tapi kemudian ini yang kemudian harus menjadi sebuah penekanan kita bersama. Kearifan kota Cilegon. Satu karakter budaya masyarakat yang sudah ada di kota Cilegon itu akan menjadi sebuah karakter budaya yang saling bersinergi dengan industri yang ada di kota Cilegon. Kearifan ataupun katakanlah dengan karakteristik masyarakat yang tadi cukup heterogen tadi juga dibutuhkan sebuah ataupun seorang pemimpin yang bisa merangkul semua pihak. Seorang pemimpin yang kemudian bisa mengayomi semua pihak. Karena masyarakat kota Cilegon yang berpenduduk lebih dari 450.000 jiwa ini ingin dirangkul semuanya, ingin diayomi semuanya. Kita berusaha, berupaya agar siapapun yang menjadi pemimpin di kota Cilegon dapat mewujudkan itu secara proporsional. Artinya masyarakat itu ketika bisa melihat dan merasakan pemimpin yang mengayomi dan juga kemudian pemimpin yang bisa memberikan sebuah perlindungan kepada masyarakat, maka masyarakat akan merasakan sebuah kenyamanan dalam hidup, dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu. Oh ya, baik. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan bahwa sosok pemimpin yang menurut versi Bu Yun tadi seperti ya bisa mengayomi, terus bisa diajak bicara, berkomunikasi. Nah ini tugas sebagai anggota Dewan sejauh mana memberikan pemahaman-pemahaman dalam tanda kutip pendidikan politik ke masyarakat seperti apa nih? Iya, yang pertama tentu saja kita harus turun ke masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita ya sebagai wakil rakyat ya
Artinya bersikap bagaimana kita menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas dan wewenang yang lebih besar. Agar bisa kemudian menjadi jembatan bagi masyarakat, fasilitator bagi masyarakat, agar pemerintah daerah itu bisa hadir sampai dengan masyarakat lingkungan terbawah. Kan itu nggak bisa kita hadirkan kalau nggak ada yang memfasilitasi, nggak ada yang menjemputnya. Nah, DPRD tugasnya seperti itu. Kita ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi nggak ada pemisahan antara eksekutif bersama dengan DPRD, menjadi satu kesatuan. Nah, tinggal bagaimana kemudian peran yang melekat dalam diri kita sebagai DPRD harus semaksimal mungkin kita turunkan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami dan bisa mengetahui seperti apa tupoksi dari DPRD itu, dan kita pun kemudian secara maksimal menjadi wakil rakyat yang kemudian menjemput, memfasilitasi dan menjadikan program-program pemerintah itu hadir dan turun di semua lini masyarakat secara bertahap. Jadi nantinya tuh masyarakat merasakan, oh iya, ketika mereka membutuhkan pembangunan, maka tentu saja di situ pemerintah bisa menghadirkan program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan itu bisa dilaksanakan secara bertahap di lingkungan yang ada di Kota Cilegon. Kan kalau semua daerah bisa merasakan kegiatan pembangunan yang merata, berarti kan masyarakat bisa merasakan pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Dan itu perlu adanya fasilitator, perlu ada yang menjembatani, termasuk juga birokratnya juga harus ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Sinergitas dari semua pihak itu yang akan menghadirkan sebuah kebersamaan dan kesuksesan pembangunan, dan menjadikan kegiatan pembangunan itu akan lebih mudah dilaksanakan ketika sinergitas itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, secara internal Bu di kepartaian Bu ya, sering terjadi nggak perbedaan pendapat sebagai tugas partai, dan ketika aspirasi masyarakat dengan kebutuhan dari kebijakan dari kepartaian itu masih ada yang bersinggungan nggak? Selama ini karena kami itu kebijakan partainya tidak ada pemisahan. Artinya ketika kita menyampaikan ini aspirasi masyarakat, ini adalah usulan masyarakat yang harus kita perjuangkan, partai sangat mensupport. Sesuai dengan tagline kami, pembela rakyat. Pembela rakyat, Jadi itu menjadi sebuah bentuk improvisasi kami untuk kemudian bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya ingin partai hadirkan untuk masyarakat. Maka etalasenya adalah pejabat publik. Maka etalasenya adalah anggota-anggota dewan yang ada di partai politik ataupun di eksekutif, gitu, ada di DPRD ataupun di eksekutif, dan itu menjadi sebuah kondisi yang harus kemudian kita turunkan dan terjemahkan kepada masyarakat versi kita, dan kepada partai tugas kita adalah menjadi kader partai, tapi juga tidak harus menjadikan kita menjadi orang yang mempunyai perbedaan dalam menjalankan atau ketika menjadikan aspirasi masyarakat itu bagian yang harus kita realisasikan. Tidak ada. Semua harus bersinergi. Semua harus saling menguatkan. Berarti sudah seia kata ya dalam ketika bergabung dalam partai begitu ya. Tidak ada yang bersinggungan sama sekali, dan kita mempunyai data-data yang otentik ketika ini aspirasi masyarakat seperti ini dan kita harus melaksanakan dengan kebijakan kepartaian, tidak ada yang mungkin berjalan seperti itu. Kita sampaikan bahwa ini adalah usulan masyarakat, disampaikan kepada kami tidak lanjuti, dan kami sampaikan kepada partai bentuk pertanggungjawaban kerja-kerja kami di parlemen kepada partai, begitu. Nah, di anggota dewan sendiri kan banyak partai juga nih. Nah, bagaimana dalam menyalurkan dari komisi-komisi masing-masing, tentunya ada lagi-lagi ya perbedaan pendapat itu selalu ada gitu. Nah, dalam menyamakan persepsi untuk ini aspirasi masyarakat loh, dari kepentingan partai ini secara masyarakat seperti ini, bagaimana menyamakan dari perbedaan-perbedaan itu, Bu? Karena kan kemudian ketika ada banyak usulan dari beberapa anggota DPRD, dan kemudian semua pasti ingin difasilitasi. Maka tentu saja kami di pimpinan harus bisa menjadi fasilitator untuk bisa menjadikan agar aspirasi ini bisa terfasilitasi oleh eksekutif. Bisa jadi kalau misalkan dengan katakanlah kemampuan keuangan daerah yang terbatas, atau misalkan ada yang harus dibuat skala prioritas, maka pimpinan akan melihat sejauh mana menyangkut hajat hidup orang banyak itu nggak bisa ditunda. Harus saat itu juga. Kalau sekiranya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditunda, maka itu harus pertama kali untuk direalisasikan. Yang kedua, bisa nggak untuk turun misalkan ke triwulan berikutnya, begitu, supaya semua bisa berjalan. Kalau sekiranya
semua itu bisa kita komunikasikan, bisa kita diskusikan, maka setiap pengambilan keputusan itu akan menghadirkan upaya kepada pembelaan kepada masyarakat. Gitu. Tinggal kita komunikasikan, kalau memang harus ada skala prioritas, ya udah mana dulu nih yang nggak bisa ditunda lagi nih. Itu yang pertama. Tapi ketika dua-duanya nggak bisa ditunda, nggak bisa dibuat jeda gitu kan, maka kita harus mengkomunikasikan kepada eksekutif bagaimana agar diatur supaya aspirasi ini dua-duanya bisa terakomodir dengan segala skala prioritas yang melekat, dengan segala kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Maka tugas pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi itu. Dan kita juga menyampaikan, kalau sekiranya nggak bisa diselesaikan 100% saat itu juga, maka kita sampaikan kepada masyarakat, kita eksekutif baru bisa memenuhinya untuk kegiatan tersebut bertahap. Maka Bapak Ibu harus menerima itu. Dilanjutkan pada berikutnya supaya semua yang menjadi hajat hidup orang banyak itu bisa terfasilitasi. Oh iya. Wah, Sobat BCO ternyata tidak hanya duduk manis saja nih Bu Yun di sini. Anggota-anggota dewan juga ternyata banyak sekali ya usulan-usulan yang harus ditentukan dan harus dilaksanakan. Nah, Bu Yun, ini tentunya di anggota dewan sendiri mempunyai program dalam jangka panjang atau jangka pendek, ya seperti itu. Nah, mekanismenya seperti apa tuh dalam menentukan program seperti itu? Karena sebenarnya kita di DPRD itu kan ada setiap AKD punya mitra kerja komisi ya. Mitra kerja, Jadi misalkan terkait dengan Komisi 1 DPRD Kota Cilegon itu kan terkait dengan pemerintahan. Teman-teman di Komisi 1 pimpinan dan anggota pasti punya program kegiatan selama di DPRD di dalam kurun waktu tahun misalkan 2023 ini seperti apa. Sehingga semua itu bisa menjadi semacam rujukan untuk bisa menjalankan tupoksi yang melekat. Tapi juga tidak hanya sebatas kepada program yang sudah disusun selama setahun. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi advokasi, usulan masyarakat yang kemudian harus ditindaklanjuti. Semuanya menggunakan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada, kita coba untuk bisa akomodir sebesar-besarnya agar bisa direalisasikan untuk masyarakat. Tetap mekanisme menggunakan peraturan itu harus kita kedepankan karena kita adalah penyelenggara pemerintahan daerah gitu. Dan itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme yang kita tempuh bersama-sama dengan eksekutif gitu. Dan tentu saja ini menjadi sebuah kegiatan dan program kalau di DPRD itu semuanya bagaimana bisa dilakukan dalam rangka untuk bisa menjalankan fungsi DPRD dan juga bisa menjalankan apa yang menjadi harapan aspirasi dan keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kota Cilegon. Nah, tadi dalam menentukan program-program dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dari DPRD, kan mitra kerja tadi kan ada komisi-komisi. Nah, sejauh mana nih Bu ketika dengan eksekutif sendiri pada saat mengajukan program itu apakah di-merge-kan dengan program dari internal DPRD apa menunggu dari eksekutif dulu seperti apa Bu? Kita mempunyai program yang kemudian pastinya itu nanti akan disampaikan bersama dalam rapat bersama dengan eksekutif. Dan semua itu masing-masing mempunyai perencanaan yang sudah disusun. Dan itu bisa berjalan semuanya berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat. Dalam perjalanan bisa saja nanti ada yang perlu dikonfirmasi kepada eksekutif karena tadi misalkan kegiatan misalkan ada usulan dari masyarakat terkait dengan pembangunan jalan. Padahal eksekutif dalam hal dinas PU-nya di sini sudah membuat program pembangunan jalan itu. Misalkan belum terrealisasi kenapa? Nah, masyarakat kan curhatnya sama dewan. Kenapa ini kok belum dibangun aja jalannya? Gimana ini dinasnya? Bagaimana Bapak Ibu Dewan? Bagaimana supaya masyarakat kami punya jalan yang bagus? Kita konfirmasi kepada dinas terkait kenapa belum dilakukan pembangunan jalan ini. Apa kendalanya? Perencanaannya kapan dilakukan? Pekerjaan itu kapan bisa dilaksanakan? Dan seperti apa progresnya sampai dengan saat ini? Itu menjadi bagian yang kita konfirmasi kepada dinas melalui rapat-rapat kerja ataupun rapat-rapat dengar pendapat antara eksekutif DPRD bersama dengan masyarakat. Gitu. Ataupun ada aduan-aduan yang disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Entah itu terkait tenaga kerjaan, entah itu terkait dengan kesehatan, entah itu terkait dengan lingkungan, gitu, ataupun terkait dengan dampak dari pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu, sehingga kemudian ini yang kemudian perlu direspon dan dibahas untuk bisa mendapatkan sebuah perhatian dan dukungan agar masyarakat merasa bahwa oh iya
mereka ditindaklanjuti, mereka diayomi, mereka direspon, seperti itu. Oke. Nah, di awal tadi Ibu sempat menyampaikan tentang Cilegon adalah kota industri. Ya. Nah, sejauh mana peran industri-industri yang ada di Cilegon terhadap masyarakat dan sejauh mana dampak sosial langsung yang terhadap masyarakat kota Cilegon sudah bagaimana, Bu? Cilegon itu kan lebih dari 50%-nya adalah industri pengolahan. Dengan industri, dengan kota industri dan perdagangan dan jasa, ini menjadikan kita menjadi sentral tujuan untuk orang-orang yang di luar daerah Cilegon untuk hadir di kota Cilegon. Yang kemudian harus kita jaga adalah bagaimana industri ini berkembang pesat di kota Cilegon. Kemudian juga karakteristik masyarakat Cilegon yang agamis juga harus kita jaga. Kemudian juga industri yang ada di kota Cilegon dengan jumlah yang cukup banyak harus bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap tidak hanya pada kegiatan pembangunan, tapi yang paling penting adalah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa industri juga berperan serta dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, berperan serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kota Cilegon, dan industri juga harus berdampak terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Kalau tiga hal ini bersama-sama didorong, dilaksanakan, maka percepatan pembangunan di kota Cilegon bisa dilakukan. Indeks pembangunan manusia itu bisa dengan cepat menaik angkanya, dan tidak hanya naik secara angka tapi secara aktual juga. Masyarakat memang mempunyai kualitas kehidupan kesehatan yang baik, masyarakat punya kualitas pendidikan yang baik, dan masyarakat punya kualitas daya beli yang baik juga. Oke, wah sahabat BC, ternyata luas sekali wawasan beliau ini ya. Dari mulai keluarga, ya kan, politik, guru pendidikan, subhanallah ya, sampai membuat kebijakan-kebijakan menghadapi industri-industri yang ada di kota Cilegon. Nah, Bu Yun, ini menarik sekali ya, sosok wanita-wanita yang tentunya Bu Yun sudah menjadi role model nih ya. Masih belajar lah. Masih belajar, selalu merendah beliau nih ya. Bagaimana nih pesan-pesan terhadap apakah hanya yang tentunya ingin mensuarakan, ingin menjadi, tapi malu nih, bagaimana nih pesan? Mungkin kan harus ada namanya kaderisasi, Bu. Nggak mungkin hanya Bu Yun saja sekarang, ada Bu Yun yang lainnya yang bisa melanjutkan gitu lah. Bagaimana tuh, Bu? Ya memang dari kita sendiri harus punya keberanian berpikir, keberanian bersikap, dan keberanian mengambil keputusan. Setiap kita berani berpikir, maka kita sudah mempunyai sebuah wacana untuk mempunyai pemikiran yang tidak sama dengan yang lain. Artinya konteksnya adalah kita punya pemikiran ingin diri kita ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Kemudian juga dalam konteks bahwa kita harus punya berani membuat sebuah pengambilan keputusan. Kalau kita mau masuk ke ranah politik, maka kita harus sudah siap dengan segala risiko yang ada di dalamnya. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatur waktu itu dengan baik. Karena kan yang ngatur diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka semua dari mulai jadwal kehidupan kita yang ngatur. Bagaimana kemudian kita memanage keluarga kita juga yang melakukan pengaturan itu. Gitu. Dan tentu saja komunikasi dengan suami dan anak-anak menjadi modal besar kita untuk bisa menghadirkan agar dukungan itu betul-betul kita dapatkan dari orang terdekat kita. Dan keluarga besar menjadi sektor penguat yang akan menjadikan kita semakin yakin dengan pilihan kita untuk bisa beraktivitas di dunia politik. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika sudah mengalami pada masa-masa yang sulit, kita ingin berhenti. Tidak. Teruslah mencoba, teruslah cari jalan keluar. Ingat dan yakin, di antara kesulitan yang sedang kita hadapi itu ada banyak jalan keluar yang sedang dihadirkan. Kita harus mengambil dan memilih jalan keluar itu agar bisa kita jadikan sebagai solusi untuk permasalahan yang sedang kita hadapi, dan yakin kalau mindset kita positif, jalan keluarnya selalu ada, dan kita pun juga selalu memberikan dan menunjukkan aura-aura positif tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain di sekitar kita juga. Wah ya, cocok sekali ya. Jadi seperti inamal yusin yusran ya, di balik kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Wah, within ya, bersama ya. Nah subhanallah sekali ya. Bu Yun, ini kan sudah mau mendekati tahun politik nih, 2024 nanti. Nah, harapan Ibu seperti apa nih ke depannya, Ibu? Terhadap khususnya di kota Cilegon nih. Ini sudah masuk tahun politik, sangat berharap Cilegon sangat kondusif
dalam menjalankan tahapan pemilu ini. Demokrasi berjalan dengan baik, semua bekerja sesuai dengan tracknya masing-masing. Karena kalau kita menghadirkan sebuah lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan atau menjalankan pemilu 2024, maka kita akan memperoleh hasil pemilu yang luar biasa. Yang harapannya adalah bisa kemudian menjadikan Cilegon ini lebih baik dari waktu ke waktu, menjadikan Cilegon ini lebih maju dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena didasarkan pada orang-orang yang mempunyai kesadaran yang besar untuk menjadikan kontestasi pemilu ini untuk memilih orang-orang terbaik yang siap memimpin di Kota Cilegon tahun 2024. Ya. Nah, menghadapi ini Bu, tentunya sekarang ini bukan generasi milenial lagi nih, Gen Z. Gen Z. Nah, ini pemahaman politik seperti apa nih kepada mereka? Karena ada yang mungkin kayaknya nggak gua banget nih gitu, seperti baca gitu, males ngapain gitu. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka seperti apa nih? Ya. Kalau Gen Z itu kan sebenarnya anak-anak yang senang dengan komunitas, dengan grupnya gitu. Kita harus hadir sebagai orang yang mau mendengarkan, mau merespon. Mereka tuh nggak suka kalau kitanya tuh banyak ngatur, nggak suka banget. Tapi kita kasih bingkainya aja, kita kasih role-nya aja, kita kasih aturannya aja. Gini ya, gitu kan. Anda bisa melakukan ini dengan kapasitas segini gitu. Artinya ketika mereka punya usulan, terus mereka kita juga ngedengerin apa yang mereka sampaikan, kemudian kita tindak lanjuti apa yang mereka utarakan gitu loh. Terus juga kitanya responsif, ibaratnya tuh diajak ngobrolnya gampang gitu kan, pakai dengan bahasa dunia mereka. Nah biasanya mereka itu udah bisa yakin dan percaya dengan orang-orang yang siap menjadi pemimpin ataupun yang akan berkontestasi di pemilu. Kadang-kala kan mereka nggak yakin itu ketika nanti kalau misalkan udah jadi nggak mau kenal saya, nanti kalau udah jadi susah dihubungin, atau kalau udah jadi susah komunikasi. Nah yang seperti itu harus ditunjukkan. Mereka harus kenal siapa calon yang akan dipilihnya. Kalau sudah kenal, insya Allah mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang paling semangat dan paling bisa menjadi bagian yang mengajak orang lain untuk ikut mensukseskan berpartisipasi dalam pemilu. Sahabat BC tuh ya, para Gen Z yang ada di sana semuanya bisa memahami ya, kenali dulu ya, kenal lebih dekat sehingga teman-teman Gen Z ini bisa memberikan suaranya dan mengaspirasikan suaranya dengan baik dan tepat ya kepada sasaran orang yang dipilih yang tepat pula begitu Bu Yun ya. Karena informasi yang didapat di luar sana sahabat BC yang Gen Z ini itu pun termasuk suara-suara yang sedikit alot Bu. Nah, pesan-pesan apa sih kepada Gen Z supaya ayo mensuarakan, mengaspirasikan suaranya kepada anggota-anggota dewan atau calon-calon yang akan berkontestasi nanti di 2024 seperti apa nih Bu? Kalau teman-teman nggak memberikan pilihannya, bagaimana bisa wakil rakyat itu terpilih? Kalau teman-teman nggak mendukung mensukseskan pemilu ini, bagaimana bisa pemilu ini bisa melahirkan orang-orang yang siap berkompetisi dan menjadi pejuang-pejuang dari aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman? Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa kecewa. Tetap semangat ikutin pemilu, tetap semangat untuk bisa ngasih hak suaranya. Pilih orang-orang yang dikenal, biar kita percaya dan yakin kepada siapa suara kita akan diberikan, agar nanti ketika sudah terpilih kita bisa berkomunikasi lagi untuk duduk bersama dan menyampaikan apa yang harus dilaksanakan bersama-sama supaya anak muda ini menjadi bagian yang semangat sebagai pelaku pembangunan di Kota Cilegon. Subhanallah sahabat BCO. Nah ini semakin menarik ya, banyak sudah yang kita bicarakan tadi, dari mulai kendala, tugas-tugas yang melekat, tahapan-tahapan yang untuk menjadi yang sekarang ini banyak sekali yang sudah di sharing ya kepada kita semua. Nah ini mungkin sebelum terakhir nih ya Bu Yun, cita-cita Bu Yun sebenarnya apakah hanya cukup sampai di sini saja atau bagaimana nih? Banyak PR di Kota Cilegon. Banyak PR di Kota Cilegon. Banyak yang harus diperjuangkan bersama-sama. Banyak yang harus kita ajak untuk terlibat aktif dalam membangun Kota Cilegon. 2,2 triliun APBD yang dipunya Kota Cilegon. 450.000 jiwa penduduk Kota Cilegon.
dengan PAD di angka 800 miliar. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat luar biasa. Maka harus lahir pemimpin-pemimpin yang siap bekerja untuk membangun Cilegon, yang siap untuk membela masyarakat, yang siap untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat Cilegon. Amin. Baik pendidikannya, kesehatannya, maupun daya beli masyarakatnya. Oke. Nah, sahabat BCO tuh ya, itu pesan dari Bu Yun ya, sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Nah, dari banyak hal yang sudah di-sharing dari Ibu tadi ya, pemahaman terus tentang kepatuhan dari partai, ini menarik tentang kepatuhan partai ini, Bu. Harus dong. Ya, ketika diputuskan misalnya, oke, seandainya bila mana ya, Bu Yun, mencalonkan sebagai wali kota. Tentang kepatuhan, bagaimana bila mana itu terjadi, Bu Yun menanggapi seperti, belum saya, atau bagaimana? Kan belum. Ayo, seandainya. Nantilah kita lihat keputusan partai yang kayak gimana. Sekali, karena saya di Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Jadi kalau untuk menjawab itu, saya melihatnya nanti apa yang menjadi kebijakan partai. Itu aja. Oke. Waduh, ya sudah terlihat sekali ya, sahabat BC ya. Beliau emang, ya bolehlah jawaban yang belum saatnya gitu ya. Oke, tadi cita-cita tadi masih ngambang ya Ibu. Apakah Ibu nanti di tahun 2004 akan tetap berjuang lagi menjadi anggota dewan? Partai menugaskan saya sebagai bakal calon anggota legislatif di PRD Kota Cilegon, masih dengan dapil yang sama, Citanggil Ciwandan. Oke. Wah, jangan lupa nih yang tinggal di dapil Ciwandan Citanggil ya. Cilegon beda, Cilegon. Cilegon. Oh, Cilegon. Untuk Kota Cilegon, dapilnya adalah Kecamatan Citanggil Ciwandan. Oh. Dapil 3. Wah, dapil 3 jangan lupa tuh ya. Ya. Terakhir Ibu. Tentunya ada pendekatan-pendekatan ya. Logical frame approach-nya itu seperti apa sehingga nanti goals-nya itu ketahuan. Nah, bagaimana tuh? Ketika saya punya perencanaan seperti ini, goal seperti ini. Ketika itu ya sudah, ini loh saya. Nah, seperti apa menggambarkan itu? Kalau buat saya beraktivitas dimanapun, yang pertama adalah harus menguasai apa yang harus akan kita lakukan. Kuasai dulu ilmunya, baru setelah itu kita harus mengambil keputusan agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa segera kita realisasikan dan kita bantu. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri nih, kita ini sebenarnya sebagai siapa sih? Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Maka dengan tupoksi yang melekat, maka dengan fungsi budgeting yang melekat, sebagai pembuat peraturan daerah bersama dengan eksekutif, sebagai menjalankan fungsi pengawasan, itu harus digerakkan secara masif, dijalankan secara saling berkolaboratif agar apa-apa yang menjadi kegiatan yang sifatnya adalah aspirasi dari masyarakat, perwujudan sebagai bentuk keinginan masyarakat agar difasilitasi oleh pemerintah daerah bisa kita jalankan. Dan percayalah kalau itu kita laksanakan secara baik, secara maksimal, kita pahami tupoksi yang melekat dalam kita kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, respon cepat, komunikatif, dan juga selalu bisa membuka diri kapanpun dan dimanapun, maka disitulah sebenarnya kunci dari bagaimana kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan berhubungan ataupun berinteraksi dengan orang banyak. Subhanallah ya. Wah, sudah banyak sekali ternyata ya informasi yang kita dapat. Ini baru sekelumit saja nih, belum kita ada pembicaraan lebih mendalam lagi ya. Tentunya kita akan kulik lebih panjang lagi ya. Tentunya di Storypod yang lebih baik lagi nanti ya. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan Bu Yun tadi ya, dari mulai sejarahnya, ya kan, latar belakangnya, kemudian tugas-tugasnya seperti apa, ya, kemudian mekanisme mengaspirasikan atau menyuarakan usulan-usulan seperti apa, banyak sekali nih Bu Yun yang sudah kita sampaikan. Dan tentunya sahabat-sahabat BCO ingin pesan-pesan nih dari Bu Yun terhadap masyarakat Kota Cilegon seperti apa nih? Ya. Terkait dengan nanti ke depannya mau seperti apa di tahun 2024 ya. Dengan apa yang sudah dikerjakan juga. Ya, buat seluruh masyarakat Kota Cilegon, jangan khawatir, silahkan nanti akan memasuki tahun politik di 2024,
pilih wakil rakyat yang kemudian bisa dikenali oleh Bapak Ibu Kakang Teteh dulur sedanten, dan jangan lupa pilih wakil rakyat yang kemudian bisa diajak berkomunikasi dan berdiskusi dan kemudian menindaklanjuti apa yang pernah disampaikan bersama-sama ketika proses pencalonan itu dilaksanakan. Karena disitulah sesungguhnya ada sebuah komunikasi dua arah yang dibangun antara masyarakat dengan pemimpinnya, masyarakat dengan orang yang mewakilinya, dan tugas seorang dewan sebagai representasi masyarakat adalah kemudian bagaimana bisa berkomunikasi lanjutan dengan masyarakat yang menjadi konstituennya ataupun menjadi masyarakat yang ada di wilayahnya. Dan jangan lupa berikan hak suaranya pada orang yang Bapak Ibu pilih nanti, yang harus dikenal terlebih dahulu agar bisa menjadi wakil rakyat yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, wah subhanallah. Ya, sahabat Beco, tentunya apa yang sudah disampaikan itu kita kembalikan lagi kepada teman-teman dan sahabat Beco semuanya. Dan ini tadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya satu ada katanya, Bu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan secara dialogis seperti itu sebetulnya. Nah, terima kasih nih Bu Yun atas waktunya di saat kesibukan Bu Yun, dan semoga nanti kita bisa sharing dengan tema yang lainnya. Amin. Ya, demikianlah sahabat BCO Storypod kita pada hari ini, dengan tamunya adalah Ibu Hajah Nuratul Uyun, SEMAK, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Dan tentunya apa yang sudah dibicarakan, disampaikan, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan saya Iwan Hadi Susanto, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.